Jadi artinya rizkinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu tidak bisa ditakar oleh manusia. Ini cirinya orang yang beriman. Rizkinya nggak bisa ditakar, nggak bisa dihitung. Qala al-muallifu rahimahullahu wa dama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. Aballahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aballahu an yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Rawahul Imam Baihaqi. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aballahu, Allah itu enggan an yarzuqa abdahu al-mu'min, untuk memberikan rizki kepada hambanya yang beriman, illa min haitsu la yahtasib, melainkan jelas tidak? Halo, jelas? Alhamdulillah, gampang sudah. Alhamdulillah. Sudah Ustaz? Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi artinya rizkinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu tidak bisa ditakar oleh manusia. Ini cirinya orang yang beriman. Rizkinya nggak bisa ditakar, nggak bisa dihitung. Berbeda dengan mereka yang tadi disebutkan, yang tidak beriman kepada Allah, yang masih bermaksiat kepada Allah, yang masih jauh dari Allah, bisa dihitung dengan matematika. Tapi rizkinya orang yang beriman min haitsu la yahtasib, tidak pernah bisa diduga-duga, nggak bisa disangka-sangka. Kenapa? Kenapa rizkinya orang yang beriman itu tidak bisa diduga, tidak bisa disangka? Karena Allah ingin selalu membahagiakan hamba-hambanya yang beriman. Masya Allah. Ustadz pernah nggak dapat rezeki yang nggak disangka-sangka gitu? Banyak, Tiba-tiba, Masya Allah. Banyak. Seneng apa girang? Girang. Ustaz. Girang. Udah tahu girang berarti sekarang. Luar biasa. Ya, saat kita mengidam-idamkan sesuatu, mengharapkan sesuatu atau berdoa, memimpikan sesuatu, tiba-tiba nggak disangka-sangka. Subhanallah. Itu ciri. Yang kedua, kenapa rizkinya orang yang beriman itu selalu dirahasia, selalu tidak disangka-sangka? Karena Allah ingin selalu mendengar doanya hamba-hambanya itu. Masya Allah. Dia selalu ingin, ya Allah, seperti yang kisah bulan yang lalu tentang Ya Arhamar Rahimin. Ya, masih ingat ya, seorang wanita itu. Kalau ada hingga detik ini misalnya seseorang yang merasa bahwa doanya, impiannya, hajatnya belum dikabulkan oleh Allah, ingat, bukan berarti belum. Allah masih ingin mendengar panggilan-panggilan doa-doa kita. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jelas? Sampai di sini jelas? Jelas ya. Kemudian rizki yang tadi disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala min haitsu la yahtasib, itu tidak akan pernah tertukar. Rizkinya orang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah tertukar.
rizki itu selalu mengikuti manusia seperti ajal mengikuti dirinya. Dia selalu ada. Cuma atau hanya saja yang menjadikan rizki itu terkadang terhambat adalah dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rizkinya dia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Rizki selalu tahu di mana kita berada. Lalu muncul satu pertanyaan, Ustadz, saya ini sudah berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang guru-guru ajarkan. Saya sudah berusaha untuk muhasabah, introspeksi diri, koreksi diri. Mungkin saya ada dosa, saya istighfar. Saya sudah coba untuk mengikuti petunjuk, meminta doa dari orang tua, ibu terutama mungkin, mertua sudah. Saya juga sudah coba Ustadz, terkadang bangun malam saya nangis. Saya juga sudah coba dengan sedekah, tapi Ustadz, kok sepertinya saya masih belum lolos atau belum lulus, belum berhasil. Saya masih begini saja Ustadz. Saya masih berasa kayaknya susah. Kok kayaknya ada aja hambatan. Kok seakan-akan, pernah punya perasaan seperti itu? Udah berdoa, udah ikhtiar, udah ini dan itu, kok seakan-akan ya, belum datang. Saya akan bagikan, mudah-mudahan cukup. Masya Allah, ini luar biasa nih, yang hadir sampai 500 orang saya lihat nih, Masya Allah, luar biasa. Jadi mungkin satu berdua mungkin nih, saya cuma gak banyak nih fotokopi ini. Ini ada sebuah nasihat bijak, penenang hati tentang apa yang sering menimpa kita, menguji kita. Kita ini teman-teman semuanya, ujian yang paling berat biasanya ini dalam faktor rezeki, ekonomi. Kalau yang lainnya mungkin insya Allah. Ya kalau sakit masih bisa ditahan, ya nggak ke dokter, biarin deh minum bodrek misalnya. Ya nggak. Tapi biasanya kalau sudah mengenai faktor yang satu ini, banyak orang kalau udah diuji dengan faktor satu ini, salah jalan, putus asa, mengambil jalan yang haram, naik ke riba, datang ke pegadaian, ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang merampok, bahkan ada yang naudzubillah nasallallahu alaihi sampai bunuh diri. Kenapa? Karena ekonomi. Ya, nah ini ada kata-kata bijak. Ini kalau dilihat di YouTube ini liriknya asik. Ya, ada di YouTube nih. Ya. Cuman suara saya nggak enak jadi. Ya. Judulnya apa ini Ustaz? Kalau dilihat di YouTube ini. Ketik aja Ilzam Baba Robbak. Ilzam. Ya, Ilzam akan depannya nih. Ilzam. Oh, Ilzam Baba Robbak. Ya, ada diketik di YouTube tuh liriknya. Ya. Jadi Ilzam Baba Robbak ini adalah kalimat-kalimat hikmah yang ditulis sebagai nasihat oleh seorang yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau yang mengarang kitab Ratibul Haddad. Beliau dari usia 6 tahun sudah dibutakan oleh Allah matanya, namun dihidupkan mata hatinya. Allah. Pernah suatu hari beliau ini kedatangan tamu, ada orang datang ke rumah beliau, lalu dia pikir datang ke sana untuk silaturahmi, minta doa. Saat dia lihat ternyata beliau ini buta. Waktu mau duduk dia meraba, gitu. Akhirnya muncul di hati orang ini taugir, meremehkan. Masa sih gitu.
Akhirnya saat Habib Abdullah ini duduk, dia mempersilahkan kepada tamunya, silahkan diminum airnya. Begitu. Saat tamunya minum sambil ngeliatin Habib itu, si Habib bilang gitu, hati-hati itu barusan ada lalat masuk. Masya Allah. Padahal beliau nggak bisa lihat. Padahal nggak bisa melihat. Begitu dia lihat tengok, iya ada lalat di dalamnya. Ya, jadi dihidupkan mata hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan banyak sekali kitab-kitab karangan-karangan beliau yang berbicara tentang hati tentunya. Ya. Nah, ini syairnya. Ilzam baba robbak. Jadi ini menjawab kegelisahan seseorang yang saat diuji dengan ekonominya, saat diuji dengan karirnya, saat diuji jabatannya dan sebagainya, urusan dunianya, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini kalau syair di situ ada Zat. Ada. Tapi yang ini yang versinya sebentar, ilzam babarobak, sudah ilzam babarobak? Sudah. Ilzam babarobak. Ada versinya yang kok nggak muncul di sini ya? Oh, nggak muncul lah. Nanti kita ada ilzam babarambak watrukul ladun, ada nanti ya. Ini Ustaz Nasrul ini penasaran nih dengan lagunya, Qasidahnya. Qasidah liriknya ilzam babarambak. Nah ini yang gini Ustaz, yang gambarnya ini. Siap. Ilzam babarambak. Ya. Mau dikirim? Salin link. Hah? Disalin linknya. Oh sudah. Ke WhatsApp, Ustaz. Ini kiai modern begini. Saya nggak apa-apa, asal jangan dibilang kiai gaul gitu. Sudah saya Kasih kirim. link Ustaz, kasih link. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, langkah yang pertama saat kita diuji kegelisahan dalam urusan kita, apapun bentuknya dalam urusan dunia, ilzam baba robbak, kata beliau. Tetaplah kamu berada di pintu Tuhanmu. Artinya kegelisahan, kesulitan apapun saat hadir dalam kehidupanmu, tetaplah engkau selalu berada di pintu Tuhanmu. Angkat tanganmu, doa. Ini yang pertama. Langkah pertama, doa, minta terus sama Allah, minta terus sama Allah, minta terus sama Allah. Watrukul ladun, tinggalkan selain Allah. Saat kita dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sulit, karir, ekonomi, rumah tangga, anak, istri, apapun, tinggalkan. Saat kita sedang dihantam, watrukuladun, tinggalkan selain Allah, langsung lari kepada Allah. Langsung lari kepada Allah sebisa kita. Ya. Kemudian was'alhu salamah min daril futun. Apa yang kita minta? Ya Allah, selamatkan hamba dari fitnahnya ujian-ujian ini. Ujian ini fitnah. Berapa banyak kita saksikan orang yang saat diberikan ujian oleh Allah, kemudian dia tergelincir, dia terjerumus, dia mengambil jalan yang salah. Ya, diuji ekonomi, akhirnya lari ke riba, lari ke bank, lari ke pegadaian, lari ke rentenir dan lain sebagainya. Ya, ada yang lari ke dukun, ada yang sampai diuji dia harus bunuh diri. Masya Allah. Maka saat kita diuji dalam urusan dunia apapun, ilzam baba rabbak watrukul ladun was'alu salamah min daril futun. La yadik sadruk, jangan pernah engkau merasa sempit hatimu, dadamu.
Jangan pernah sumpek, jangan pernah pusing mengenai urusan duniamu. Jangan pernah gelisah, jangan takut. Ya Allah, gimana ya? Mengapa demikian? Fal hadith yahun Allahul muqaddir wal alam syu'un. Karena semua kejadian-kejadian itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kata Allah, semua alam semesta ini akan berubah-ubah. Nggak akan selamanya kita berada dalam kesedihan. Jadi rugi kalau saat kita diuji oleh Allah kemudian jauh dari Allah. Saat itu bayangkan jika saat diuji itu lalu datang malaikat sakaratul maut, pencabut nyawa, ya datang, apa? Kita mati dalam keadaan sedang jauh dari Allah. Naudzubillah. Kita adzan dulu. Baik. Ya, kita break sebentar ya bagi Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.